Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pencinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Huruf Dhad keluar dari hafatul lisan, yakni tepi lidah. Perlu diketahui, lidah kita terbagi menjadi beberapa bagian. Pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, ujung lidah. Nah, tepi lidah ada dua sisinya, tepi kiri dan tepi kanan. Berkata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَ لَلْضْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا. وَالضَّادُ dan huruf dhad min hafatihi keluar dari bagian tepi lidah. إِذْ وَلِيَ yang bertemu dengan ladras gigi geraham, tepatnya gigi geraham bagian atas. Min aysara au yumnaha, baik dari sisi sebelah kiri ataupun dari sisi sebelah kanan. Jadi huruf dhad keluar dari pertemuan antara bagian tepi lidah dengan gigi geraham atas, sisi kiri ataupun sisi kanan, ataupun kedua-duanya sekaligus. Dari bait ini kita ambil pelajaran mengapa Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bagian kiri terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan yang bagian kanan. Jadi pada prakteknya, pengucapan huruf dhad dengan menyentuhkan bagian tepi lidah ke gigi geraham atas yang sebelah kiri ini lebih mudah dan lebih banyak kaum muslimin yang mampu mempraktekkannya. Baru kemudian setelah itu urutannya yang sebelah kanan. Baru kemudian yang paling susah adalah dua-duanya sekaligus, yakni sisi kiri dan sisi kanan secara bersamaan. Jadi bisa kita perhatikan gambar. Pada pengucapan huruf dhad, bagian tepi lidah menempel dan menekan. Perhatikan kata menekan. Kalau menempel, sekedar menempel saja, ini ada tambahan menekan ke dinding dalam gigi geraham atas, gigi yang kita gunakan untuk mengunyah makanan, baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan atau kedua-duanya sekaligus secara bersamaan. Dan juga menyentuhkan ujung lidah ke gusi depan. Jadi ada bagian yang menyentuh plus menekan dan ada bagian yang hanya menyentuh saja. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai tertukar. Bagian yang menyentuh dan menekan adalah tepi lidah ke gigi geraham atas. Bagian yang menyentuh saja adalah bagian ujung lidah ke gusi depan. Sifat-sifat dari huruf dhad yang pertama adalah jahr. Jahr adalah tertahannya nafas, udara atau angin pada pengucapan huruf. Kenapa huruf dhad disifati dengan jahr? Karena pada pengucapan huruf dhad, angin, udara atau nafasnya tidak mengalir tapi tertahan. Jadi huruf dhad tidak dibaca contohnya walad tha dengan aliran nafas seperti itu, tidak. Tapi dibaca dengan tanpa aliran nafas. Nafas, udara, anginnya tertahan di makhrajnya. Kemudian timbul pertanyaan, yang mengalir pada pengucapan huruf dhad khususnya ketika sukun atau tasydid itu apa? Maka jawabannya sifat yang kedua, yakni huruf dhad disifati dengan rakhawah. Rakhawah adalah mengalirnya suara pada pengucapan huruf. Mengapa huruf dhad disifati dan rakhawah? Karena pada saat kita mengucapkan huruf dhad, khususnya dhad yang sukun atau tasydid, maka suara kita mengalir. Jadi huruf dhad tidak dibaca misalnya tapi suaranya dialirkan. Jadi yang mengalir pada pengucapan huruf dhad adalah suaranya, bukan nafas atau udaranya. Sifat dari huruf dhad yang ketiga adalah isti'la. Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah pada pengucapan huruf. Mengapa huruf dhad disifati dengan isti'la? Karena pada saat kita mengucapkan huruf dhad, pangkal lidah kita terangkat ke langit-langit mulut, sehingga menyebabkan hurufnya tebal. Dha. Sifat dari huruf dhad yang keempat adalah itbaq. Itbaq
adalah sifat yang lebih khusus, sifat yang lebih tebal daripada sifat sebelumnya, yaitu sifat isti'la. Kalau sifat isti'la hanya terangkat pangkal lidah, maka sifat idbaq adalah terangkatnya sebagian besar dari permukaan lidah yang menyebabkan suara berkumpul di antara langit-langit dan permukaan lidah kita, sehingga menghasilkan huruf yang sangat tebal dalam segala kondisinya, baik dalam kondisi fathah, dhammah ataupun kasrah. Akan tapi nanti berbeda-beda tingkatan ketebalannya. Dha, ad, bu, dhi. Sifat dari huruf dhad yang kelima adalah ismat. Ismat adalah jauhnya dari dua bibir dan susah diucapkan. Sifat dari huruf dhad yang terakhir, yang keenam, adalah istitalah. Sifat ini merupakan ciri khas daripada huruf dhad. Istitalah adalah memanjang. Apanya yang memanjang? Ada dua pendapat para ulama. Ada yang bilang makhrajnya memanjang. Pendapat yang lain mengatakan suaranya yang memanjang. Dua-duanya bisa kita gabungkan pendapat tersebut. Huruf dhad disifati dengan istitalah karena makhrajnya memang panjang. Maka huruf dhad makhrajnya dari semuanya ini. Dari pangkal tepi lidah sampai ke ujung lidah, semuanya ini menempel. Bagian ini tepinya nempel ke gigi geraham, bagian ujungnya nempel ke gusi depan. Karena panjangnya makhrajnya, maka disifati dengan istitalah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa suaranya yang memanjang, karena pada pengucapan huruf dhad yang diakibatkan oleh suara yang mengalir, yang disifat rakhawah tadi, maka suaranya menjadi memanjang, lebih panjang aliran suara pada huruf dhad daripada huruf-huruf yang lain. Kesalahan-kesalahan pada pengucapan huruf dhad yang pertama adalah membacanya seperti huruf dha. Contohnya di surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Di sini menggunakan dhad, jangan sampai dibaca nadhirah. Ayat berikutnya menggunakan huruf dha, ila rabbiha nadhirah. Jangan sampai tertukar. Kesalahan huruf dhad yang kedua adalah membacanya seperti huruf dal. Lebih tepatnya adalah dal tebal. Sebagaimana sudah kita singgung pada pembahasan makhraj barusan, bahwa pada pengucapan huruf dhad, bagian tepi lidah menempel dan menekan ke gigi geraham atas, dan bagian ujung lidah hanya menempel saja tanpa menekan ke gusi depan. Kalau sampai terbalik, ujung lidah yang ditempel dan ditekan ke gusi depan, maka akan menghasilkan huruf dal yang tebal. Waladdo, seperti itu bunyinya. Kesalahan pada pengucapan huruf dhad berikutnya adalah memonyongkan mulut saat pengucapan huruf dhad yang kasrah atau yang fathah. Monyong hanya saat dhammah saja. Adapun ketika dia kasrah, dhi dan fathah, dha, maka tidak dimonyongkan mulutnya. Bukan dibaca dhu atau dhi. Id, adu, adhi, adha, idha'u, dhu'i, dhad, dhid, dhud, dhadu, dhadi, dhada, dhidadu, dhudi, fihima 'aynani nadhakhatan wala tahadduna 'ala ta'amil miskin wadduha thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira. Para pencinta Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, demikian serial tatbik huruf hijaiyah pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhukum fillah, Abu Azam Khairil Ansari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.